Oke, jadi kalau misal teman-teman mau collab dengan multidisipliner atau dari keilmuan lain, itu sangat sangat dianjurkan sebenarnya, karena nanti akan lebih luas. Akan lebih luas lagi ininya, data yang dihasilkan. Jadi teman-teman itu mendapat data dari background pedagogik. Nah, nanti kalau collab dengan dokter misalnya kan dapat juga background dari segi medis seperti itu. Nah, tapi kalau nggak ada pun juga nggak harus dipaksakan gitu. Teman-teman juga bisa melakukan asesmen sendiri. Jadi nggak ada alasan untuk tidak melakukan asesmen. Karena nanti kalau teman-teman tidak melakukan asesmen, kemudian kok muncul perangkat pembelajarannya, ya nanti itu namanya mengarang atau meramal gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman itu kan bukan cenayang ya, bukan cenayang. Makanya perangkat pembelajaran itu termasuk ilmiah karena metodologinya jelas. Kalau teman-teman moro-moro ada barangnya tapi nggak ada metodologinya, ya itu berarti nggak ilmiah. Sama kayak teman-teman nanti menyusun skripsi kemudian tidak ada metodologi yang jelas, berarti teman-teman belum melakukan proses ilmiah seperti itu. Nah, kalau sudah dapat kumpul data itu ya semuanya, nah data itu kan masih kayak campur aduk ya. Campur aduk maksudnya itu ada aspek akademik, kemudian ada aspek sosial emosionalnya, kemudian ada aspek keterampilannya. Nah, itu kemudian kita bisa breakdown. Untuk akademik apa sih yang mau ditetapkan targetnya, kemudian untuk sosial emosional tuh apa sih yang mau ditetapkan, yang mau dikembangkan, dan juga apa di aspek keterampilan hidup itu apa juga sih yang mau dikembangkan atau yang mau dilatihkan. Karena kalau untuk ABK itu kan kita selain fokus pada akademik, itu kan juga kita harus fokus pada biar mereka bisa mandiri gitu ya, nggak ketergantungan pada orang lain. Jadi kalau untuk tunagrahita kita bisa menyelipkan tuh bina diri supaya nanti mereka bisa setidaknya merawat dirinya sendiri gitu ya, sikat gigi, mandi, membersihkan diri sendiri, merawat diri itu. Belum lagi kalau ya tunanetra, ya tunarungu, ya autis, itu juga sama. Jadi tujuannya selain akademik, keterampilan hidup itu juga harus dikuasai oleh ABK supaya tidak ketergantungan pada orang lain. Nah, setelah kita sudah menentukan tujuan, jadi kalau ada yang awal tadi bilang apa sih yang harus dilakukan menentukan tujuan pembelajaran, itu kurang tepat ya teman-teman ya. Jadi yang harus dilakukan adalah identifikasi, kemudian menentukan ininya profilnya, baru kita bisa menentukan tujuan pembelajarannya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kita butuh strategi. Nah, strateginya itu kalau kita sudah tahu profilnya, strateginya itu kita bisa gampang dalam arti menyesuaikan profilnya. Jadi kalau anaknya kita tahu dia auditori, pembelajarannya gaya belajarnya auditori, maka strateginya ya kita harus banyak melibatkan yang melibatkan pendengarannya dia. Contoh yang mungkin yang paling gampang adalah strategi dengan pembelajaran ceramah gitu. Itu paling gampang yang dilakukan oleh guru. Kemudian kita bisa menggunakan media yang audio, radio, itu kita bisa pakai. Kalau misalnya dia autis gitu ya,
autis dengan karakteristik sensitif terhadap sinar. Jadi dia autis tapi sensitif terhadap sinar. Gimana itu, Bu? Ya berarti kita harus menghindari, kalau bisa meminimalkan di penataan kelasnya itu jangan terlalu silau, atau jangan tempatkan dia di dekat jendela, yang apalagi jendelanya langsung berhadapan di luar gitu ya. Kemudian kalau sebisa mungkin meminimalkan penggunaan video, karena video itu kan kalau disetelkan di TV atau disetelkan di laptop atau disetelkan di LCD itu kan ada sinar ya. Nah itu kalau bisa diminimalkan. Kita cari media yang lain, mungkin yang visual tapi nggak pakai sinar, apa ya, gambar misalnya, seperti itu. Kita bisa memanfaatkan gambar yang print-printan seperti itu, atau poster. Nah itu jadi sebenarnya agak riskan ya kalau misal autis yang dia sensitif matanya, karena saya juga pernah nemuin waktu saya ngajar itu ada anak autis yang dia sangat sensitif sama sinar. Jadi kalau dia lihat TV tuh matanya sakit, terus dia tantrum. Nah kalau kayak gitu kan repot ya kalau kita misal mau pakai media yang laptop gitu, karena kalau dia tantrum dia berusaha menghancurkan sumber sinarnya itu. Laptop dibanting kan ya eman ya seperti itu. Nah makanya bisa dialihkan dengan menggunakan gambar seperti itu teman-teman. Itu contoh kasus seperti itu ya. Nah kemudian misalnya kalau ada anak tunagrahita. Anak tunagrahita itu kan IQ-nya di bawah rata-rata, kemudian mengulang materi itu sangat dibutuhkan oleh mereka, dan juga yang slow learner itu pengulangan materi itu sangat dibutuhkan. Metodenya metode drill, itu diulang terus diajar terus sampai lama-lama itu anak bisa atau anak menguasai. Nah metode itu yang tadi yang saya contohkan itu gampang, nanti kita milih mau metode yang apa, strategi yang apa, itu akan kita pilih, itu gampang kalau tahu kemampuannya. Baru kemudian setelah milih itu kita milih media yang menjadi pendukung itu seperti apa, materinya yang enak itu yang seperti apa, yang sesuai sama kebutuhan sama kemampuannya. Tapi jangan lupa teman-teman, nanti kalau kita sudah memilih strategi, memilih materi dan memilih media itu harus ada yang ketiga ini teman-teman, melakukan evaluasi ya, evaluasi untuk mengetahui apakah pemilihan strategi, materi dan media yang sudah pilih, yang teman-teman pilih itu sudah pas belum, kayak gitu. Taunya pas gimana? Ya ketercapaian dari tujuan pembelajaran teman-teman. Satu, ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Yang kedua, responnya anak. Itu evaluasi bisa dilihat dari itu. Satu, ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, dari responnya si anak. Kalau dalam proses pembelajaran responnya anak itu tidak menunjukkan yang positif, maka perlu digali lagi nih, mungkin ada yang kurang pas, seperti itu perlu digali lagi. Kemudian nah peran guru di sini ya tentu saja satu sebagai fasilitator gitu ya. Guru itu bukan sumber belajar utama, tapi fasilitator. Jadi memfasilitasi dari kebutuhan si anak, memfasilitasi, oh butuhnya anak apa ini, visual, oke, tak carikan media atau strategi yang mendukung kebutuhan anak, yakni visual. Kalau misal dirasa nggak mampu, saya cari kolaborator yang lain, misalnya tenaga profesional yang lain gitu ya,
menghubungkan antara si anak dengan tenaga profesional lain supaya tercapai nih tujuan pembelajarannya, dan juga mungkin collab sama orang tua juga misalnya. Itu bisa collab sama orang tua, jadi di sekolah diajarin apa, di rumah juga diajarin apa gitu, jadi bisa sinkron seperti itu ya teman-teman. Kalau agen perubahan ya berarti guru itu juga menjadi agen untuk bisa mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh siswa untuk belajar. Itu peran guru. Nah, kalau dalam kolaborasi apa saja yang harus dilakukan? 1. Berbagi informasi. Di rumah seperti apa, di sekolah seperti apa, sinkron nggak datanya. Nah, itu juga perlu dibagi informasinya, saling sharing gitu ya. Jadi supaya tidak luput. Ada yang anak hanya menunjukkan perilaku tertentu di rumah, di sekolah nggak ditunjukkan, sehingga ada missing link di situ ya. Itu. Terus yang kedua, perumusan tujuan. Nah, ini penting juga dengan pelibatan orang tua di sini. Kadang ada orang tua yang dia itu high expectation ya, terlalu tinggi ekspektasinya. Jadi dia hanya taunya membayar SPP, mengantar anak sekolah, menjemput anak sekolah. Pinginnya anaknya ketika sekolah itu ya nanti lulus itu jadi anak normal seperti normal lainnya gitu, tanpa tahu kemampuannya anak itu seperti apa. Dia nggak tahu. Yang pengennya anak saya tuh harusnya normal kayak yang lain gitu. Nah kan nggak bisa juga. Orang tua yang seperti itu yang repot. Nah, untuk bisa meminimalkan atau untuk apa ya, realistis gitu ya, ketika identifikasi asesmen, orang tua itu bisa dilibatkan. Jadi tahu, oh anak saya tuh memang kemampuannya seperti ini, mau di push kayak apa ya nggak bisa juga gitu, mau jempalian kayak gimana gurunya dan orang tuanya ya nggak bisa. Makanya ketika penentuan tujuan tuh ya bisa realistis, nggak yang muluk-muluk gitu. Misalnya anak tunagrahita bisa jadi ilmuwan misalnya seperti itu, padahal tunagrahitanya hanya mampu latih, misalnya kategori mampu latih gitu ya, hanya bisa dilatih, akademiknya kan kurang kalau yang mampu latih. Nah itu kalau misalnya anak tunagrahitanya mampu latih tapi kemudian orang tuanya punya ekspektasi anaknya bisa akademiknya bagus, itu kan berarti kurang realistis seperti itu. Target pembelajaran takutnya kalau terlalu tinggi tuntutan orang tua juga malah nanti membebani si anak dan juga membebani orang tua itu sendiri sebenarnya. Terus kemudian juga yang ketiga, kolaborasinya apa? Pada pelaksanaan pembelajaran. Jadi ada perannya masing-masing ya teman-teman. Guru di sekolah yang menerapkan perannya secara akademik misalnya, nanti ketika di rumah bisa ditambahin dengan life skillnya, skill untuk keterampilan hidupnya. Nah itu misal di rumah nanti dilibatkan di dapur korah-korah atau cuci piring, atau dilibatkan bersihkan rumah, atau dilibatkan misalnya menata tempat tidurnya. Nah itu soalnya kadang walaupun di SLB ya teman-teman ya, itu ada orang tua yang dalam tanda kutip sakit hati ketika anaknya itu disuruh membersihkan kelasnya sendiri gitu. Padahal kan tujuan guru meminta anaknya itu membersihkan ruangan kelas itu kan satu melatih kerjasama, yang kedua melatih life skillnya. Tapi ada orang tua yang dalam tanda kutip sakit hati, wong anakku neng omahe gak tahu takon dadi babu, kok neng sekolah dadi babu. Nah itu kan ada missing link di situ ya teman-teman. Karena apa? Mulai dari perumusan tujuan ini tidak dilibatkan gitu. Jadi
ada ekspektasi yang terlalu berlebihan dan kekurangtahuan dari orang tua terhadap program pembelajaran yang sudah disusun oleh guru. Makanya penting kalau misal kita guru itu menyusun program pembelajaran atau perangkat pembelajaran, orang tuanya itu juga dilibatkan. Jadi tahu peran masing-masing. Jadi kalau misal di sekolah ada program apa, orang tuanya tahu, oh iya ya tujuannya seperti ini, oke saya dukung. Harapannya kan seperti itu, teman-teman. Dan dilanjutkan di rumah gitu, jadi sinkron. Nah, sekarang kita masuk ke modul ajar. Modul ajar itu kan isinya perangkat pembelajaran ya. Jadi ada isinya materinya, kegiatannya seperti apa, dan evaluasinya itu yang seperti apa, sudah disusun secara sistematis. Jadi materi, kegiatan sama penilaiannya itu nyambung jadi satu. Kalau teman-teman bisa merangkum gitu ya, saya rangkumkan di sini. Untuk modul ajar itu kalau dilihat dari cakupannya, dia lebih lengkap dan lebih mandiri. Mandiri dalam arti yaitu tadi tidak tergantung pada kurikulum yang sudah dibuatkan oleh pemerintah. Kalau yang di kurikulum KTSP atau kurikulum Merdeka itu kan ada buku guru, ada buku siswa, dan guru itu harus mengacu pada buku guru itu. Nah, jadi kan tidak ada kebebasan dalam tanda kutip. Ya kalau enak sih enak aja, harus tinggal mengikuti, tapi kan kasihan siswanya, kalau siswanya nggak mampu kan malah kepontal-pontal gitu ya. Nah, jadi kalau di modul ajar itu memang lebih mandiri dan lebih lengkapnya ini karena disusun berdasarkan kebutuhannya si anak gitu. Jadi gurunya itu lebih bebas ketika memasukkan materi apa saja atau memasukkan strategi apa saja yang mau diajarkan. Nah, kalau di RPP itu fokusnya pada pelaksanaannya ya, materinya sudah ada, tinggal disusun. Kayaknya nanti materi 1 kira-kira mau kayak gini strateginya, materi 2 kira-kira mau kayak gini materi strateginya, tanpa memperdulikan kemampuan awal siswa gitu. Nah, fleksibilitas kalau di modul ajar ya tentu tinggi karena yang menentukan itu guru. Fleksibilitasnya tinggi kalau yang di modul ajar. Kalau yang di RPP tentu fleksibilitas ya kurang karena langkah-langkah pembelajaran kadang itu ya harus mau nggak mau menentukan SKKD gitu ya, standar kompetensi sama kompetensi dasar atau kompetensi inti seperti itu. Nah, terus kalau misal kurang lebih seperti ini ya ringkasnya ya teman-teman ya. Di dalam modul ajar itu bisa digunakan mandiri, modulnya, materinya itu sudah disusun guru. Kalau misal siswanya mau baca lagi yang sesuai sama tujuan pembelajaran itu bisa. Nah, kalau yang di RPP teman-teman sudah pernah lihat buku siswa belum yang kurikulum 2013? Nah, kalau misal sudah, di situ kan ada ini ibaratnya kayak full kayak LKS kalau saya lihat. Jadi nggak ada materinya minim. Jadi guru itu dituntut untuk bisa menggerakkan siswa mencari tahu sendiri gitu ya teman-teman. Kalau di kurikulum 2013 mencari tahu sendiri,
ini loh di buku siswa itu ada kamu disuruh bikin teks pidato misalnya, terus nggak ada tuh materi tentang cara membuat teks pidato gitu, minim, kalaupun ada itu minim. Nah, guru itu diharapkan bisa menggerakkan siswa untuk aktif mencari sendiri teks pidato itu gimana sih langkah-langkah pembuatannya. Nah, itu siswa yang suruh nyari, entah nanti tanya ke orang tua, entah nanti diskusi sama temannya, entah mencari di internet. Nah, guru itu diharapkan bisa menggerakkan siswa untuk mencari sendiri. Jadi kalau misal nggak ada guru yang menggerakkan, ya siswa bingung, ya aku harus golek ning ngendi. Nah, ibaratnya seperti itu yang di kurikulum 2013. Kalau masalah detail memang kalau yang di modul ajar itu umum, bisa jadi modul ajar di SLB 1 dengan SLB lain tuh bisa berbeda fokusnya gitu ya. Dan kalau yang di RPP lebih rinci karena ya sudah ditentukan ininya tujuan pembelajarannya, dan sudah dirinci nanti strateginya seperti apa, itu sudah ada, tinggal mengikuti aja seperti itu. Nah, kalau kita berbicara komponen modul ajar, itu yang pertama itu ada profil siswa, itu mesti yang pertama terlebih dahulu. Kalau yang di RPP yang pertama itu bukan profil siswa tapi langsung ke tujuan pembelajaran. Pokoknya profil siswa itu nggak muncul secara eksplisit, hanya implisit, atau bahkan malah saking implisitnya tuh nggak ada gitu ya, saking implisitnya hanya ada di kepala gurunya gitu. Tapi kalau di modul ajar harus ada secara eksplisit, profil siswa itu harus muncul seperti itu. Baru kemudian tujuan pembelajarannya, materi, kegiatan, media, penilaian, dan bentuk adaptasinya itu di mana. Nah, ini yang di dalam modul ajar. Ada yang sama dengan yang di RPP, yakni ada pada tujuan sampai yang di penilaian. Itu memang sama. Yang membedakan adalah yang ini, profil siswa. Misal diadaptasi tadi ya, di modul ajar, diadaptasi ini itu sifatnya bisa dicantumkan bisa enggak, misalnya adaptasinya bentuknya seperti apa. Misalnya kalau untuk tunarungu, adaptasinya lebih banyak menggunakan gambar, video, dan bahasa isyarat. Atau misalnya kalau pada siswa tunanetra, adaptasinya lebih banyak menggunakan teks braille, atau alat, kalau misal menggunakan alat peraga itu alat peraga yang bisa diraba, dan juga menggunakan audio. Atau kalau misal pada siswa dengan gangguan belajar, ya misal bentuk adaptasinya adalah menyajikan materi secara bertahap, kemudian menggunakan contoh yang konkret, dan juga bisa menggunakan banyak latihan, jadi pakai drill ya, metode drill. Nah, mungkin saya langsung tunjukkan saja contoh untuk modul ajarnya teman-teman ya.
sebelum ke modul Azhar mungkin kita ke profil dulu ya teman-teman ya. Profil anak, ini misalnya contoh profil anak gitu ya. Profil anak itu ya hasil dari melakukan identifikasi dan asesmen. Jadi bisa membuat ini gambaran dari sini, ada namanya Rinjani gitu ya. Ada gambaran kemampuannya si Rinjani, usia 8 tahun, kelas 2 SD gitu. Jadi di sini kalau teman-teman bisa lihat, tim asesmennya ada 2 orang aja, orang tua sama guru kelas. Oh bukan 2 orang, maksudnya 2 elemen ya, ada elemen dari orang tua sama elemen dari guru. Nah di sini ada uraiannya kalau di rumah itu gimana. Ya berarti kita mencari informasinya dari orang tua, atau orang tua itu mendeskripsikan kemampuan anak. Oh Rinjani kalau di rumah itu sudah bisa melakukan bina diri sebatas memakai baju sendiri, sudah bisa minum, makan, toilet training sendiri gitu ya. Terus kalau misal kegemarannya apa, seneng lihat gambar-gambar, apalagi kalau misal diajak ke tempat umum seperti swalayan atau tempat wisata gitu. Tapi sulitannya gimana? Ternyata Rinjani itu juga masih kesulitan ketika diajak komunikasi 2 arah. Jadi misalnya kalau kita komunikasi itu lebih banyak mungkin dia cuma manggut aja, atau cuma dengerin aja kayak gitu, atau dia nggak bisa jawab gitu, ketika ditanya dia nggak bisa jawab gitu misalnya. Tapi kalau misal dikasih perintah pendek, perintah sederhana, itu bisa. Nah masalah pandangannya itu juga belum bisa fokus. Kalau di rumah lebih banyak menyukai kegiatan yang sifatnya kayak mewarnai, menulis, menempel. Nah makanya dari sini kita bisa menyimpulkan yang dibutuhkan oleh si Rinjani kalau dari orang tua itu adalah pengembangan kemampuan kontak mata gitu ya, supaya dia bisa melakukan komunikasi 2 arah. Nah kalau guru kelas dia mengasesmennya dapat kesimpulan sudah bisa merespon instruksi sederhana yang kayak cuma duduk atau ambil gitu. Nah jadi kalau ada instruksi Rinjani duduk yang manis ya, nah itu nggak bisa direspon, karena dia harus merespon duduk yang manis tuh yang gimana. Manis kan gula, emang duduk itu seperti gula. Nah itu berarti kalau misal dalam pembelajaran dihindari instruksi yang seperti itu. Jadi kalau mau minta Rinjani duduk ya langsung sederhana duduk, atau Rinjani ambil kayak gitu. Nah kemudian di sini fokusnya karena mau akademik, mempertahankan konsentrasi belajar itu ternyata si Rinjani belum bisa, masih sulit gitu ya, dan belum bisa bergabung dalam aktivitas berkelompok. Nah seperti itu. Tapi kalau kemampuan pra-akademik seperti menebalkan garis, mengenal angka, kemudian menyamakan benda berdasarkan bentuk sudah bisa. Nah di sini disarankan si Rinjani perlu untuk mengembangkan kemampuan akademik sederhana dan pembelajaran tata laksana perilaku ya, seperti tadi konsentrasi belajar itu contoh tata laksana perilaku. Oh kemudian ada juga psikolog deh teman-teman di sini. Jadi psikolog itu kalau misal nggak ada ya nggak apa-apa, tapi kalau ada ya alhamdulillah. Itu nanti dia melihat berdasarkan psikologinya gitu ya, kemampuan psikologinya seperti apa nih yang perlu dikembangkan. Itu adalah gambaran yang secara umum, secara luas. Nah ini adalah contoh gambaran Rinjani yang dibedakan berdasarkan aspeknya, aspek kemampuan
itu kan kemampuan baik kemampuan akademik, baik kemampuan non akademik itu juga bisa di asesmen, berhitung kemampuannya seperti apa, kontak mata kemampuannya seperti apa, dan hambatannya juga seperti apa, sampai semuanya teman-teman kalau bisa itu. Nah, ini juga ada harapan orang tua juga itu seperti apa. Jadi di sini itu nanti akan ketemu harapan kurikulum, harapan orang tua, gaya belajar orang tua itu akan ketemu teman-teman. Jadi nanti akan terhindar seperti yang contoh kasus saya tadi ya, orang tuanya pengennya anaknya seperti anak normal lainnya, pada kemampuan anaknya meskipun dipaksa kayak apa nggak bisa. Nah itu nanti akan ketemu kalau sudah jelas seperti ini. Baru nanti ada tujuan pembelajarannya disusun. Ini yang nyusun ya bisa si guru teman-teman ya. Jadi pada fase-fase itu nanti guru yang menentukan, oh kalau misal si Rinjani itu baru bisa membedakan benda berdasarkan bentuknya, ya berarti dia pilih pada fasenya, fase A seperti itu. Nanti tujuannya seperti apa, ini yang nyusun guru, mulai dari tujuan sampai alur. Kemudian kalau mau nyusun rancangan pembelajaran individual pun juga sama, ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka pendek. Ini adalah contoh profil. Jadi ini didapat dari kegiatan identifikasi dan asesmen. Baru kemudian nanti bisa muncul rencana pembelajarannya. Dari sini tadi muncul rencana pembelajarannya seperti ini. Nah, kalau rencana pembelajarannya ya sudah terlihat kan di sini berdasarkan profil dari Rinjani tadi. Kalau misal mau mengajarkan membaca, yang dibutuhkan apa di sini, ini profilnya. Kemudian dari aspek membaca, menulis, sampai berhitung, bahkan di bagian bahasa, komunikasi, sama emosi perilaku itu sudah tertata tujuan-tujuannya. Bina diri sampai motorik pun juga sudah ada. Jadi ini bisa tersusun kalau sudah melakukan identifikasi ABK. Nah, baru kemudian ada, bisalah teman-teman nanti kalau sebagai guru membuat RPP-nya, mau dialokasikan berapa lama. Misalnya kalau mau mengajarkan yang di bagian matematika, di sini mengajarkan tujuannya tadi mengajarkan mengelompokkan benda berdasarkan ukuran. Nah, di sini karena si Rinjani itu kan dia autis intelektual ringan, terus kemudian materinya mungkin dirasa berat karena berdasarkan profil tadi, maka dibuat sekitar 2 jam pelajaran atau 2 kali 35 menit gitu, untuk hanya mengenalkan ini matematikanya, yang mengenalkan benda berdasarkan ukuran. Terus langkah-langkahnya itu seperti apa? Ya nanti disusun langkah-langkahnya, karena tadi si Rinjani lebih seneng nyanyi gitu ya, maka
Mungkin bisa diselipkan strateginya ada nyanyi dan menempel. Tadi kan ada di profil tadi ya, di situ Rinjani seneng nih nempel sama nyanyi. Kemudian karena Rinjani itu masih hanya bisa memahami instruksi sederhana, makanya di sini instruksinya ya sederhana. Misalnya ketika minta Rinjani untuk memperhatikan, dia hanya lihat. Nah, atau instruksinya seperti ini, lebih singkat, lihat kotak besar, kotak kecil, atau keranjang besar, keranjang kecil. Jadi instruksinya sederhana, karena tadi kan kemampuannya si Rinjani hanya bisa memahami instruksi yang sederhana. Kemudian baru evaluasinya bentuknya seperti apa. Evaluasinya tadi ya ini berdasarkan pada tujuan tadi, tujuannya yang sudah ditentukan di atas tadi. Tujuannya apa aja gitu ya. M itu mampu, TM itu tidak mampu, atau ini terserah teman-teman mau bikin yang lebih panjang misalnya. Ini kan berarti dia pakai evaluasinya pakai checklist ya. Kalau mampu ya berarti sini dicek, kalau nggak mampu ya berarti di sini dicek gitu ya, seperti itu. Nah, kalau misal ada program remedial atau enggak, itu ya bisa dicantumkan di sini. Dan yang ini juga bisa dicantumkan nih, apa yang harus dilakukan orang tua di rumah. Jadi kan tadi ada peran orang tua juga kan ya, peran orang tua itu seperti apa. Nah, ini bisa dilakukan orang tua di rumah nanti. Jadi dikomunikasikan, yang sudah dibuat oleh guru dikomunikasikan. Bu, nanti di rumah diajarkan ini ya, pakai alat-alat yang ada di rumah gitu. Misalnya alat makan, atau mungkin bonekanya dia di rumah, seperti itu. Terus kalau misal orang tua mau ngomong ke anak ya diusahakan harus ada kontak mata, seperti itu. Dan juga ya dibiasakan interaksi dengan anak yang sebaya, supaya nanti ada kontak mata juga gitu. Nah, ini contoh pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka. Memang sekarang ini ada kurikulum baru gitu ya, dengan menteri baru, kurikulum baru lagi, tapi kan belum resmi didiseminasikan. Nah, ini teman-teman masih fokus dulu di kurikulum Merdeka gitu ya. Nah, teman-teman, untuk materi ini teman-teman nanti diharapkan bisa melakukan terlebih dahulu itu identifikasi teman-teman. Jadi teman-teman itu diharapkan kan bisa merancang perencanaan pembelajaran. Teman-teman kan nanti diharapkan bisa merancang rencana pembelajaran, tapi kan tadi syaratnya kalau merancang rencana pembelajaran itu harus melakukan terlebih dahulu identifikasi dan assessment. Nah, ini maka teman-teman untuk pertemuan ke hari ini teman-teman itu silahkan nanti melakukan observasi teman-teman ya. Silahkan nanti teman-teman melakukan observasi. Jadi ada tugasnya identifikasi kemampuan awal. Tujuannya supaya teman-teman itu bisa melakukan identifikasi kemampuan awalnya siswa ABK itu seperti apa.
Kemudian nanti teman-teman bisa memahami karakteristik dan kebutuhan ABK, dan nanti akhirnya teman-teman bisa menyiapkan rancangan pembelajaran. Nah, teman-teman silakan nanti memilih satu ABK yang teman-teman amati. Ini kelompok ya teman-teman ya, tugasnya adalah tugas kelompok. Satu kelompok ini karena 15 pas ya, berarti saya bikin 3 kelompok saja, masing-masing 5. Silakan nanti satu kelompok memilih satu ABK yang akan teman-teman jadikan objek ya. Jadi pilih, terserah ABK-nya apa, terserah teman-teman, mau tunanetra, mau tunarungu, autis dan sebagainya, silahkan. Kemudian teman-teman melakukan observasi langsung. Di sini teman-teman mengidentifikasi dan asesmen ya. Kemudian nanti ada formnya, form identifikasinya nanti saya sediakan. Kemudian teman-teman membuat laporan tertulis profilnya ya, nanti kayak gini tadi yang ini. Berarti nanti yang berkurang itu ya tim asesmennya, berarti hanya guru kelas saja, karena kan teman-teman sebagai guru. Orang tua kalau misal mau ya nggak apa-apa, kalau nggak ada ya nggak usah, nggak apa-apa. Nah, jadi nanti laporan tertulis ini bentuknya seperti di profil ya teman-teman. Nah, nanti di pertemuan ke-13 teman-teman nanti mempresentasikan hasil dari ini, hasil dari profilnya itu gimana temuannya. Jadi teman-teman nanti ini pertemuan 11 teman-teman memulai merancang identifikasi. Pertemuan 12 silahkan nanti pembelajaran mandiri yang meneruskan ini mengidentifikasi. Kita ketemu di pertemuan ke-13, tapi teman-teman harus sudah siap melakukan presentasi dari kegiatan identifikasi. Nah, ini tugas untuk identifikasi. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman bebas mau, kalau yang observasi di Surabaya, yang teman-teman UPY mau observasi di Surabaya nanti bisa difasilitasi surat observasinya nanti bisa difasilitasi. Kalau mau di SLB mana, atau mau sekolah mana, atau mau balik ke ada perwakilan yang ke Jogja, silahkan. Yang penting ini tugas kelompok. Kemudian kita ketemu di pertemuan 13 di tanggal 10 Desember nanti teman-teman mengumpulkan atau mempresentasikan hasil identifikasinya. Jadi tugasnya lakukan identifikasi. Secara berkelompok. Lima orang per kelompok. Untuk pembagian tugasnya terserah. Untuk ABK terserah kelompok. Mau di Surabaya juga silahkan, yang dari UPY mau di Surabaya juga silahkan, mau di Jogja juga silahkan. Misalnya ada teman yang pas kembali ke Jogja gitu, silahkan. Kalau misal mau di Surabaya mau difasilitasi surat pengantar juga nanti akan difasilitasi. Kemudian hasil dari identifikasi dijadikan
profil seperti yang dicontoh. Kemudian nanti ada presentasi di pertemuan ke-13. Jadi ini kan masih pertemuan 11. Kemudian pertemuan 12 teman-teman silakan nanti menyusun ininya, menyusun laporannya, kemudian nanti dipresentasikan di pertemuan ke-13. Seperti ini. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Halo, ini dari tadi saya didengarkan kan ya? Dengar, Bu. Oke. Jadi ini untuk mata kuliah kita pada perencanaan dan evaluasi. Jadi ini belum ini ya, belum sampai rancangan. Jadi teman-teman baru melakukan identifikasi terlebih dahulu. Untuk formnya nanti saya cantumkan di Firlenda. Kalau di Firlenda ini baru kalau Firlenda ini memang baru ini aja yang saya cantumkan profilnya dan contoh perencanaan pembelajaran untuk yang ringan, berat, sama sedang. Nah, nanti teman-teman fokusnya di sini aja dulu profilnya. Nanti ini yang dijadikan tugasnya gitu ya. Nanti saya cantumkan juga yang di sini form identifikasinya. Nanti saya cantumkan. Jadi teman-teman nggak perlu bingung membuat formnya itu seperti apa. Nih, saya tunjukkan dulu formnya. Identifikasinya tinggal ikut ini aja teman-teman, lebih enak, lebih ya rinci sih. Nah, saya tunjukkan ininya, kok nggak bisa muncul. Nah, ini nanti bisa teman-teman jadikan salah satu form identifikasi dan asesmennya gitu ya. Kalau ini masih luas, jadi ada tunanetra, ada ini tunanetra aja ya, nanti saya tampilkan yang lebih banyak. Terus kemudian untuk asesmennya ini juga lebih luas lagi, jadi bisa mencakup aspek komunikasi pun ada, kemudian komunikasi ekspresifnya juga ada. Nah, ini teman-teman bisa pakai untuk sebagai bahan teman-teman melakukan identifikasi gitu ya. Jadi misalnya nama lengkap siapa, ini panggilan dan sebagainya, identitas. Misalnya di sini si anak Ananda A misalnya, kemampuan reseptif untuk mempertahankan kontak mata ternyata belum mampu ya, berarti tinggal centang. Nah, di sini seperti apa, ada keterangannya enggak.
misalnya belum mampu mempertahankan selama lebih dari 4 detik, ya cuma sedetik ngelirik tok misalnya kayak gitu. Nah terus nanti respon ketika dipanggil gimana, mampu, oh ya sudah. Kalau misal ada keterangannya silakan diisi, kalau nggak ada ya nggak usah gitu. Nah nanti ini dirangkum menjadi yang profil ini tadi. Ini mohon maaf, ini layarnya nggak kelihatan. Oh layarnya nggak Iya kelihatan. Bu. Bentar. Nah ini ya, misalnya tadi saya ulang ya, di aspek komunikasi ada indikator mampu mempertahankan kontak mata. Kemudian teman-teman setelah observasi si Ananda ini ternyata belum mampu. Nah belum mampunya seperti apa? Ternyata belum mampu mempertahankan kontaknya lebih dari 4 detik, misalnya cuma sedetik lirik menodok gitu misalnya. Terus ada indikator juga mampu merespon ketika dipanggil, oh ternyata sudah mampu dan sebagainya. Misalnya memahami objek aktivitas, misalnya suruh kegiatan nyapu tuh gimana, dia tunjukkan nyapu, oh bisa, seperti itu teman-teman. Jadi ini lengkap, ada aspek komunikasi, ada perilakunya, ada motoriknya, ada kognitifnya. Ini bisa dijadikan teman-teman sebagai acuan untuk melakukan asesmen gitu ya. Nah habis itu setelah ini terisi, teman-teman melakukan identifikasi asesmen, yang kemudian munculnya di dalam laporan adalah ya profil tadi, profil ini, profilnya anak. Nanti akan menjadi seperti ini laporannya teman-teman. Jadi ada seperti ini profilnya, berhitungnya itu seperti apa, kontak matanya seperti apa, harapannya misalnya si anak itu harapannya bisa apa, seperti itu. Nanti bisa ditentukan tujuan jangka panjangnya mau apa, tujuan jangka pendeknya mau apa. Ini adalah tugas kelompok ya teman-teman ya. Jadi nanti harus ada pembagian tugas gitu ya, jangan hanya nempel gitu ya. Seperti itu. Ada yang bagian observasi misalnya, ada yang bagian nanti ini melaporkan atau bagaimana, seperti itu. Silahkan nanti diatur sendiri untuk pembagian kelompoknya. Cuma nanti saya minta ada 3 kelompok. Nanti ini menjadi 3 kelompok yang kayak tadi saya share ya, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Atau nanti kalau misal masih bingung silahkan bisa bertanya di grup WA kalau misal masih ada yang bingung. Baik, Mbak. Oke. Kalau gitu saya akhiri dulu ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas kedatangan teman-teman. Nanti semua akan saya upload di Verlenda, termasuk nanti kalau misal ini lancar rekamannya juga nanti saya upload di Verlenda. Terima kasih atas perhatiannya dan kedatangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isni.